Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus kepada rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K tahun 2021 ini. Kali ini kita akan membahas tentang muatan materi pada seleksi P3K tahun 2021 berdasarkan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sekaligus juga kita akan bahas beberapa soal yang berkaitan dengan kisi-kisi PPK semua bidang. Bahasan kita yang paling utama pada kesempatan ini adalah gambaran seleksi tahun 2019, lalu kemudian gambaran dasar tentang materi, yang ketiga nilai ambang batas setiap bidang, teknis perhitungan nilai, yang kelima kisi-kisi seleksi kompetensi, dan yang terakhir adalah contoh soal seleksi P3K. Nah, adapun dasar hukum yang kita pakai di sini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, kemudian Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017, Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2019, masukan dari peserta seleksi tahun 2019. Baik, hasil seleksi P3K tahun 2019 sebagai gambaran peluang seleksi tahun 2021. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa pada tahun 2019 jumlah peserta seleksi yang dinyatakan lolos administrasi dan berhak mengikuti ujian adalah 72.000 peserta. Dari 72.000 ini yang melampaui nilai batas ambang minimum adalah 51.000 yang dinyatakan lulus. Nah, dari sini maka dapat kita persentase kelulusan pada saat itu adalah 70% ya. Ini adalah hasil yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu kita berkesimpulan bahwa materi yang diujikan pada seleksi tersebut sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru kesehariannya. Nah, dalam hal ini menurut saya pengalaman ujian di beberapa kesempatan terakhir menentukan kepada kita tentang level di mana hasil perolehan yang mungkin kita dapatkan ya. Saya banyak berkoordinasi dengan teman-teman kita. Di kesempatan beberapa kali ujian selalu saya tanya, dan memang rata-rata hasilnya di sekitaran angka tersebut. Nah, oleh karena itu maka di sini saya katakan bahwa hasil ujian itu menentukan level nilai kita di posisi berapa. Nah, oleh karena itu level ini yang kemudian menunjukkan gambaran akan hasil ujian kita nantinya, apakah kita kemungkinan besar lulus di ujian seleksi pertama atau tidak. Yang berikut kita akan lihat gambaran dasar tentang materi yang diujikan. Yang pertama kita akan ambil dulu ya, ini semua informasi sekecil apapun bisa kita jadikan sebagai masukan. Yang pertama kita jadikan masukan dari Kemendikbud dan BKN berkaitan dengan seleksi P3K tahun 2021. Sama-sama kita lihat video berikut. Ya, sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk para pendaftar. Kemendikbud ingin memastikan bahwa guru-guru honorer kita mendapatkan kesempatan yang adil, bahwa mereka bisa mendapatkan materi pembelajaran secara daring untuk semuanya, untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Jadi kita akan pastikan bahwa akan ada berbagai macam pelatihan online yang bisa dilakukan secara mandiri oleh para guru-guru honorer untuk mempersiapkan diri untuk ujian seleksi. Karena standar ujian seleksi ini akan ditentukan dengan standar dengan kualitas yang baik. Ya, itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas mutu pembelajaran anak-anak kita itu masih terjaga. Nah, dalam paparan tersebut ya dijelaskan bahwa seperti kutipan berikut, saat ini dalam proses perancangan sistem penerimaan, kemudian soal uji kompetensi dan sistem seleksi yang melibatkan Kemenpan RB, Kemendikbud, BKN, BPKP, BSSN, dan BPPT. Nah, di situ disebutkan bahwa pada posisi sekarang ya kementerian yang terkait di sini sedang melakukan proses perancangan soal uji kompetensi. Nah, ini bisa berkaitan dengan penambahan variasi soal atau sekaligus juga sebagai evaluasi
akan soal-soal yang telah diuji di tahun 2019. Dalam hal ini, kita berkesimpulan bahwa ada evaluasi terhadap muatan materi seleksi. Nah, bisa meningkatkan tingkat kompetensinya, tingkat kesulitannya, atau justru menurunkannya. Namun, di pesan tersebut kita bisa ambil bahwa sebelum dimulai seleksi, maka akan disosialisasikan terlebih dahulu ya materi muatannya, yang pada keadaan ini semua guru honorer akan mendapat undangan kelas online. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum ujian akan ada undangan untuk mengikuti kelas online sebagai persiapan menghadapi ujiannya. Nah, yang berikut kita akan bahas bahwa jumlah butir soal yang diujikan tiap peserta pada seleksi P3K ada 100 soal. Ini berdasarkan Permenpan nomor 4 tahun 2019. Yang meliputi kompetensi teknis ada 40 soal, dengan bobot benarnya adalah 3, salah 0 ya. Kemudian kompetensi manajerial itu 40 soal, bobot benarnya 1, salah 0, dan kompetensi sosial kultural jumlah soal 10, bobot benar 1, salah 0, dan yang terakhir adalah kompetensi wawancara, jumlah soal 10 soal, bobotnya bervariasi ya, 3, 2, 1, dan 0. Ini mirip seperti TKP. Nah, sehingga jumlah skor total dari sini adalah 200 poin, jumlah soal total adalah 100 soal. Di sini kompetensi wawancara saya tandai ya berwarna merah karena ada tahapannya. Nah, kita akan lihat lebih jauh nilai ambang batas tiap bidang dan perhitungannya. Untuk kompetensi teknis, Bapak Ibu sekalian, ternyata nilai ambang batasnya cukup 42 poin ya. 42 poin ini cukup Bapak Ibu sekalian benar 13 soal. Nah, dari 40 soal yang disediakan, Bapak Ibu sekalian hanya perlu benar 13 soal. Ini barangkali gampang sekali ya Bapak Ibu sekalian. Dari 40 soal ya, itu artinya di bawah 50% itu. Lalu kompetensi manajerial ini adalah 18 poin ya. Jadi di sini minimal 18 soal benar, dan kompetensi sosial kultural 5 poin ya, minimal 5 soal benar. Ini saya ambil taksasi kelulusan rata-rata kemampuan itu adalah 50%. Pada peraturan Permenpan ini tidak dirinci, namun kita bisa uraikan lebih jauh sehingga nilai ambang batas tadi terpenuhi 65 poin. Inilah nilai ambang batas yang disyaratkan oleh pemerintah agar seorang guru itu bisa menjadi P3K. Nah, ini tentu saja masih dalam bentuk perkiraan kasar. Apabila Bapak Ibu sekalian sudah melewati nilai ambang batas ini, maka kompetensi wawancara yang akan selanjutnya menentukan kelulusan Bapak Ibu sekalian ya. Jika kompetensi wawancaranya 15, maka Bapak Ibu sekalian dinyatakan lulus seleksi P3K. Namun bila di bawah 15, maka walau nilai ambang batas pada ketiga kompetensi tadi sudah terpenuhi, syarat kedua ini Bapak Ibu sekalian terganjal sehingga tidak bisa dinyatakan lulus P3K. Nah, 15 poin ini bisa kita dapat minimal 5 soal kalau benar semuanya, sempurna semuanya ya. Setidak-tidaknya Bapak Ibu sekalian bisa mengaturnya perkiraan maksimum sehingga Bapak Ibu sekalian mendapatkan 15 poin. Nah, keempat kompetensi ini diujikan sekaligus dalam satu paket dan dalam satu hari ya. Dan kompetensi wawancara ini Bapak Ibu sekalian juga Bapak Ibu berhadapan langsung dengan komputer. Nah, oleh karena itu maka perkiraan kelulusan peserta ujian pada seleksi P3K tahun 2021 menurut saya ini dengan apa yang sudah kita rinci di atas diperkirakan di sekitar 75%. Kalau tadi di 2019 70%, nah dengan adanya pengenalan materi maka saya memperkirakan di sekitaran 75% ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam hal ini hasilnya bergantung pada jumlah pendaftar masing-masing formasi tiap daerah ya. Ini sangat menentukan sekali peluang Bapak Ibu sekalian untuk lulus pada seleksi P3K tahun 2021 ini.
Nah, yang berikut yang tidak kalah penting dan ini yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan agar ke depan kita bisa menyesuaikan materi-materi yang perlu kita perkuat adalah kisi-kisi seleksi kompetensi berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 dan Permenpan RB tahun 2017 ya. Yang pertama adalah kompetensi teknis. Ini adalah kemampuan mencapai hasil yang telah disepakati, memikirkan persoalan dan mencari alternatif baru yang sesuai dengan tugas masing-masing. Nah, berarti jurusan gitu ya. Dalam hal ini diambil dari tingkat spesialisasi pendidikan, kemudian didukung oleh pelatihan teknik fungsional dan pengalaman bekerja. Lalu yang kedua adalah kompetensi manajerial. Ini adalah kemampuan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, evaluasi, good government, dan tata kelola pemerintahan. Nah, bahwasanya setiap pegawai itu pada dasarnya dipersiapkan untuk menjadi manajer atau pemimpin. Sehingga kemampuan ini perlu tentunya diuji. Nah, ini diambil dari pendidikan, kemudian pelatihan struktural atau manajemen, dan sekaligus juga pengalaman kepemimpinan ya. Yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural, adalah kemampuan tentang pola kemitraan, kolaborasi, kepekaan, dan nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, ini diambil dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, hingga memiliki wawasan kebangsaan. Jadi inti dari sosial kultural ini adalah wawasan kebangsaan. Dan yang terakhir adalah kompetensi wawancara. Tadi merupakan syarat kedua, ini tentang integritas dan moralitas seseorang. Inilah kira-kira kisi-kisi ya yang menunjukkan keempat kemampuan tadi. Nah, kita akan lihat materinya, kita akan uraikan lebih lanjut. Yang pertama, untuk kompetensi teknis terdiri dari 3, ya, pedagogik, profesional, dan psikologis. Untuk pedagogik, ini adalah kemampuan dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, jadi, dalam hal ini menurut saya berkaitan erat dengan aktivitas yang kita laksanakan setiap harinya di sekolah kita masing-masing. Lalu profesionalnya adalah kemampuan dalam menguasai materi, struktur konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu ya di sekolah sesuai dengan kualifikasi kita masing-masing tentunya. Dan psikologis ini adalah kemampuan tentang bakat dan minat kita dalam menghadapi setiap masalah, terutama terkait dengan pendidikan. Lalu yang kedua adalah kompetensi manajerial. Nah, semua peserta seleksi P3K akan diuji materi ini, memuat tentang integritas, kerjasama, kemudian komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelolaan perubahan, dan pengambilan keputusan. Inilah materi-materi yang nantinya akan diujikan berkaitan dengan kompetensi manajerialnya. Paling utamanya ini adalah integritas dan semangat serta kerjasama. Lalu yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural. Ini memuat 5 materi secara umum. Yang pertama adalah peka memahami dan menerima kemajemukan. Ini adalah indikatornya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, aktif mengembangkan sikap saling menghargai dan menekankan persamaan dan persatuan. Yang ketiga, mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Yang keempat, mendayagunakan perbedaan secara konstruktif atau membangun dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Yang kelima adalah wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial. Nah, inilah materi-materi yang perlu kiranya kita perkuat sehingga betul kita siap nanti menghadapi seleksi P3K tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan melihat uraian materi ini sudah bisa mempersiapkan ke depan dan mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan materi kita ini. Nah, yang berikut kita akan coba lihat beberapa soal berkaitan dengan indikator atau materi yang diuraikan di sini. Yang pertama ini contoh, ketika Anda mengadakan perjalanan dinas sehari dengan rekan kerja Anda, yang akan Anda lakukan: A. Jadwal yang perlu ditindaklanjuti disusun dengan rinci bersama rekan Anda.
B. Membiarkan rekan Anda mengerjakan deadline yang sudah harus selesai. C. Anda berdua tidak terlalu menyibukkan diri dalam pekerjaan. D. Anda lebih suka mengerjakan rencana kerja secara mandiri tanpa dibantu rekan Anda. E. Menikmati perjalanan dan mengesampingkan sebentar masalah pekerjaan. Nah, berkaitan dengan soal kompetensi manajerial ini, ada dua hal yang menurut saya yang ada kaitannya dengan materi ini, yakni integritas dan kerjasama. Nah, namun karena paling tinggi dari kompetensi manajerial adalah integritas, maka soal ini menurut saya adalah bagian dari integritas. Sehingga yang paling cocok adalah karena muatan integritas berkaitan dengan tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran, maka opsi yang paling benar adalah A. Jadwal yang perlu ditindaklanjuti disusun dengan rinci bersama rekan Anda. Yang kedua ini adalah soal pedagogik. Authentic assessment atau penilaian autentik adalah penilaian belajar siswa yang didasarkan pada hal-hal berikut. Ya, jadi penilaian autentik ini menjadi penilaian yang populer saat ini. Yang pertama adalah karya dan tugas siswa, 2. Kemampuan dalam proses belajar, ketiga kemampuan awal belajar siswa, keempat post-test, dan kelima masukan dari guru yang lain. Pernyataan di atas yang benar. Ya, ini adalah kompetensi teknik bagian dari pedagogi. Nah, berdasarkan uraian ini, maka yang ada kaitannya dengan authentic assessment adalah 1, 2, dan 4. Ya, B. Ya, jawaban yang paling cocok adalah B, 1, 2, dan 4. Yang berikut adalah kompetensi bidang profesional. Ini Bapak Ibu sekalian untuk semua jurusan dapat Bapak Ibu pilih pada playlist di channel ini, tepatnya di soal profesional ya. Karena semua jurusan tentunya tidak bisa kita uraikan satu persatu. Nah, yang berikut, dalam perjalanan ke sekolah, Anda ditabrak tetangga sebelah dan mengakibatkan beberapa anggota badan Anda terluka dan sepeda motor Anda rusak parah. Secara normatif, Anda di pihak yang benar, tetapi tetangga Anda malah memarahi Anda karena merasa benar. Beberapa saat setelah kejadian itu, anak tetangga tersebut yang merupakan murid Anda sakit parah di rumah dan tidak dibawa ke rumah sakit karena alasan biaya. Hal yang akan Anda lakukan. Nah, di sini kalau menurut saya berkaitan dengan kompetensi teknis bagian dari psikologis ya. Nah, A adalah mengajak teman guru untuk menemani datang ke tetangga Anda agar segera membawa anaknya ke rumah sakit. B. Datang sendiri dengan terpaksa ke rumah tetangga tersebut dan menyarankan agar anak tersebut segera dibawa ke rumah sakit. C. Menyarankan kepada pengurus RT agar segera membawa anak yang sakit tersebut supaya anak tertolong jiwanya. D. Menguruskan BPJS secepatnya untuk keluarga tersebut agar dapat digunakan untuk berobat ke rumah sakit. E. Membawa langsung antar anak tersebut ke rumah sakit sambil memberi pengertian orang tuanya bahwa biaya rumah sakit bisa diurus melalui BPJS. Nah, berkaitan dengan soal ini, jadi soal ini adalah persoalan yang ada di masyarakat. Nah, jika persoalannya di masyarakat, maka sepantasnya menurut saya kita kembalikan persoalan itu kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah pemerintah ya melalui pengurus RT-nya. Sehingga jawaban yang paling cocok dalam hal ini adalah C. Yang berikut, cermatilah pernyataan berikut. Pemaknaan ideologi nasional yang berlebihan. 2. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. 3. Kurangnya toleransi. 4. Kurangnya kepastian hukum. Yang kelima, kurangnya kesadaran diri. Pernyataan di atas yang merupakan faktor penghambat integrasi nasional adalah, soal ini adalah kompetensi sosial kultural ya, yang merupakan bagian dari persatuan dan kesatuan. Nah, berkaitan dengan soal ini, maka faktor penghambat integrasi nasional adalah 1, 3, dan 5. Pemaknaan ideologi nasional yang berlebihan, kemudian kurangnya toleransi, dan yang terakhir kurangnya kesadaran diri. Ini yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Yang berikut, seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini? Nah, kalau ini ya
lebih mirip ke menurut saya ke soal wawancara yang nanti akan disediakan pada seleksi P3K ini. Jadi semua soal ini ada skornya dimulai dari 3, 2, 1, 0 ya. 0 itu tidak menjawab. Di sini disediakan 3 option, masing-masing option ada nilainya, dan option 0 apabila kita tidak menjawab. Opsi pertama, saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa sebenarnya itu di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. Opsi kedua, saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. Opsi ketiga, menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Nah, ini adalah kompetensi wawancara bagian dari kemampuan beradaptasi ya. Sehingga dalam hal ini, jawaban yang paling cocok menurut saya adalah opsi ketiga, menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian, ini beberapa soal P3K mewakili indikator atau materi yang tadi kita sudah lihat sama-sama. Nah, tentunya ke depan Bapak Ibu sekalian sudah bisa mencari materi dan soal-soal yang berkaitan dengan apa yang kita uraikan tadi. Dan pada kesempatan berikut saya akan coba cari ya soal-soal yang berkaitan dengan keempat kompetensi tadi, sekaligus juga mempertimbangkan masukan-masukan dari rekan-rekan kita yang sudah pernah mengikuti seleksi P3K di tahun 2019. Nah, barangkali demikian Bapak Ibu sekalian. Bila video ini bermanfaat dan perlu untuk dibagi kepada rekan-rekan kita sekalian, ya mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk membagi, sekaligus juga mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.